Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD, ya dimana kalau kita perhatikan untuk minggu ini ya, untuk minggu kemarin ya GBP USD masih tutup melemah, ya candle itu masih terus turun lagi ke bawah, dan saat ini penurunan ini masih berada di dalam base area untuk weekly-nya. Nah, ini adalah base area weekly-nya. Ya, jadi untuk weekly itu ada di base area pada level harga 31.369 ya sampai dengan 34.883. Ya, kita tandai di sini. Kita tandain di sini. Nah, di sini kita tandain. Ya, jadi untuk demand area weekly-nya. Ya, kenapa saya sebut sebagai demand area weekly? Karena di sini itu kalau kalian set ke candle weekly ya. Ini tuh ada order block ya. Nih, ini order block. Nah, order block ini kita manfaatkan untuk kita jadikan sebagai area demand. Ya, ini namanya, kalau saya sebut tuh namanya ini sebagai rally, base rally ya. Jadi tandanya itu seperti ini. Nah, jadi dia naik. Ya, pada saat kenaikan ya sini dia sideways. Lalu ditembus lagi untuk menunjukkan kenaikannya. Nah, ini namanya rally base rally. Lalu saat ini si GBP USD ini sedang berada di area support atau demand area di weekly chartnya. Karena kalau kita perhatikan pada 27 September 2021 ya dia sempat menyentuh area demand ini, lalu dia naik lagi ke atas. Nah, saat ini yang kita perhatikan ya, harga itu cenderung menembus area demand ini, dan kemungkinan besar kalau dia menembus area demand di 30 di harga 31.000 ini kan paling rendah ini ya 31.369. Jadi kalau misalkan masih tembus juga sama dia, maka next targetnya itu ada di sini. Ini demand area pada level harga 28.925 sampai dengan 30.791. Jadi ini untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang dari si GBP USD. Lalu kalau kita lihat ya, kita menggunakan trend line. Kita menggunakan trend line begini. Lalu kita coba tarik ke sini ke bawah. Oke, seperti ini. Saat ini si GBP USD ini cenderung terreject di area trend line-nya dia. Jadi kalau kalian mau buat trend line itu harus pastikan dibuat dari si sumbunya ini. Oke, dibuat dari sumbunya ini nih. Ini kan ada sumbu rejection ya. Jadi kita buatnya di area sumbu rejectionnya ini untuk trend line-nya. Dan itu baru valid. Soalnya kenapa? Kalau kita buatnya di area sini nih, di area sini itu nggak akan valid. Kita pikirnya nanti, oh ini udah breakout ke bawah ya udah cut loss, padahal di sini masih ada trend line-nya juga. Jadi pastikan kalau mau buat trend line itu dibuat di sumbunya dia. Untuk semua pair ya, baik di Euro USD, GBP USD atau ya, GBP JP, pokoknya semuanya, dan XO USD juga. Kalian buat trend line itu pastikan mengenai sumbu dari si candle ini. Lalu kalau kita lihat lagi kenapa harus si sumbunya. Nih, misalkan saya menggunakan time frame 4 jam. Nah, kalau misalkan kita menggunakan time frame 4 jam, di sini kelihatan jelas nih candle-nya. Nah, ini candle rejection naik ke atas. Lalu yang tadi lagi ini ya.
Nah, ini candle rejection, dia naik ke atas. Ya, sama halnya dengan yang ini. Candle rejection, jadi dia naik ke atas. Nah, itu fungsinya kita harus menggambar trendline itu dari sumbunya. Oke. Lalu di sini kita perhatikan kembali, kalau misalkan minggu depan si GBP USD ini naik lagi ke atas, ya maka kemungkinan besar dia itu akan melakukan rejection di bawah sini, lalu dia akan naik ke atas sini. Atau kita bisa set hitung di area demand ya, demand area itu di sini. Ini untuk demand area weekly-nya. Kalau kita mau main swing di 37.053 ya sampai 38.394. Nah, sampai di sini untuk weekly-nya. Jadi ini untuk weekly swing, ini untuk yang setup swing-nya yang begini ya. Karena kalau swing kan kita bisa hold sampai berminggu-minggu. Nah, setupnya itu kurang lebih begini kalau untuk swing. Kita bisa entry di sini. Kalau misalkan pas buka minggu candle hijau ya. Dan kemungkinan besar harga itu akan bergejolak di area sini. Nih, karena sini kan ada resisten ya. Kemudian harga akan bergejolak di sini, turun baru dia naik ke atas. Nah, kemungkinan besar itu begitu. Pokoknya kalau dia mau breakout dari trendline dan langsung dia naik lagi ke atas, dia harus bisa breakout dari area 37.053 sampai dengan 38.349. Selama dia masih belum bisa breakout dari area sini, tapi dia udah tembus trendline, maka lebih baik kita tunggu di daerah sini dulu. Ya, karena ini kita menggunakan candle weekly, jadi mungkin kita harus menunggu sampai sekitarnya 2-3 harian. Lalu kita pantau lagi di time frame daily-nya. Nah, di time frame daily ini, kalau misalkan dia nggak bisa breakout di sini ya, di daerah ini trendline-nya, maka dia otomatis nanti ya setelah dia mengalami trendline-nya, dia akan turun lagi ke bawah. Dan kemungkinan turunnya itu juga akan begini. Kemana turunnya? Turunnya itu kita tinggal sesuaikan lagi dengan si trendline ini. Jadi selama harga belum breakout dari trendline ini masih akan tetap valid dan tetap bisa digunakan. Nah, kalau ini kita menggunakan time frame mingguan ya, jadi base yang sini tuh sangat besar. Jadi kita kalau mau kecilkan base-nya itu, kita bisa ambil di sini. Patokan kita candle yang ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini. Terus kita kasih tanda di sini. Ya, kita kasih tanda bahwa di sini itu yang warna biru, ya garis biru dan isi dalamannya biru, ini adalah demand area daily-nya. Sedangkan untuk yang weekly-nya itu ada di warna merah. Nah, weekly-nya ini, sedangkan untuk daily-nya itu sama ya. Ini 96 ya, 9. Kita buat 70 aja. Ini juga kita buat jadi 70. Lalu sini itu untuk yang 33275. Jadi kalau begini tuh kita punya banyak pandangan ya. Baik dari time frame weekly-nya, baik dari time frame yang daily-nya, dan baik dari time frame 4 jam nanti. Nah, kemungkinan besar pergerakan dia akan turun sampai ke sini lagi nantinya, atau di area 31.370. Nanti kalau kita mau entry ya kan kita tahu nih pergerakannya itu sedang sideways, sedang downtrend ya, dengan pergerakan harga itu berada di dalam channelnya. Di sini kita pakai lagi yang time frame 4 jam untuk melakukan entry. Ya, kita bisa entry di time frame 4 jam atau di 1 jam. Ya, di sini kalau kita perhatikan 4 jamnya itu masih terjadi rejection. Kenapa ada rejection? Nah, kita ganti ke sini.
ke tab yang ini udah saya buat 4 jam. Jadi di area 33.420 sampai dengan 3.513 itu ada rejection di sini. Nah, rejection ini kalau saya lihat emang cukup kuat ya. Lalu di daerah 32.919 ya untuk time frame 4 jamnya itu juga ada support juga di sini. Walaupun kalau untuk tetap support aslinya itu kalau kita perhatikan di sini di sini ya, ini adalah support weekly-nya. Ini adalah support weekly-nya di 32.919 ini. Oke, kita coba tes di sini. Kita ambil weekly-nya. Kita buat garis H. Kita copy tanggal yang ini. Nah, di sini ya kelihatan ya. Setiap harga nggak bisa nembus dari 30 berapa tadi? Ya, setiap harga nggak bisa tembus dari 32.900 ya. Harga itu cenderung untuk turun ke bawah. Ya tuh. Tapi kalau harga sudah menembus dari area 32.000 ini, harga itu cenderung untuk naik ke atas. Dan makanya ini tuh sangat penting. Ya, minggu depan itu sangat penting untuk menjadi momen reversal dari si GBP/USD ini. Kenapa? Dia bisa aja reversal kuat ya, langsung naik ke atas karena dia sudah menyentuh area 32.919-nya. Yang dimana kalau kita perhatikan dari histori yang ada itu, setiap dia berada di atas ini, ya, dia itu cenderung untuk naik ke atas. Nah, kita lihat tuh, cenderung untuk naik ke atas. Oke, kita balik lagi ke time frame 4 jam. Jadi GBP/USD memang sedang coba untuk melakukan reversal kembali ya, tapi masih belum bisa menembus area 32.420 sampai 33.513-nya. Dan target swing saya ini ya, saya sudah entry buy di daerah sini 3219 karena saya juga udah coba share ya beberapa kali bahwa GBP/USD ini adalah pair atau target swing saya selanjutnya dan saya sudah entry ke GBP/USD ini. Lalu saya perhatikan untuk target saya saat ini yang paling tinggi itu ada di 36.000 ya. Dan kalau memang masih dikasih, maka saya akan coba hold sampai ke 36.800 sampai 36.985. Sampai nanti ada mungkin sampai di daerah ini resistennya. Nanti saya akan lihat di candle weekly-nya. Kalau misalkan dia udah ada di area resisten dari channelnya ini, maka mungkin saya akan close dan menanti posisi sell selanjutnya. Jadi ini untuk si GBP/USD. Kalau misalkan kalian mau intraday trading atau trading harian, ya kalian bisa tunggu harga. Kalau misalkan harga itu masih sideways di daerah sini, ya kalian bisa tunggu di area 32.919 sampai dengan 32.420 sampai 33.513. Dan jika memang harga udah breakout dari area sini ya udah retest, maka kalian bisa open buy di sini ya dengan stop loss kalian itu di area luar base ya. Jadi taruhnya di luar base ya, atau bisa kalian taruh di sini di bawah ujung candle ini atau di harga 33.000 pas ya, di harga 33.000 pas ini. Jadi silakan disesuaikan kembali untuk stop lossnya. Selama harga masih belum bisa menembus ini, maka kita akan open sell dengan target harga itu 32.919. Oke. Nah, jadi segitu dulu ya penjelasan saya untuk GBP/USD. Jadi intinya GBP/USD sedang mau reversal dan ini memang momen yang cukup bagus untuk menabung buy di GBP/USD. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.